Ya, dengar. Yesus itu sebelum lahir ke dunia, dia itu namanya siapa? Dia Firman, Immanuel. Yesus itu sebelum lahir ke dunia, namanya Firman. Namanya I am who I am. Namanya I am who I am. Bukan namanya. Namanya I am who. Sebentar saya jawab Pak. Saya jawab. Itu pertanyaan bagus. Namanya I am who I am. Namanya Yesus belum lahir, I am who I am. Mau lihat buktinya? Ayo, tanya lagi. Saya kasih buktinya. Yesus kan sebelum lahir di dunia kan? I am who I am. Aku adalah aku. Kok namanya nggak kekal? Hah? Kok nggak kekal? Namanya Firman Yahweh, Pak. Namanya Firman Tuhan atau Firman Yahweh. Setelah lahir namanya begini. Iya. Yang lain tangani aja lah. Ngobrol sama orang botol. Kenapa, Pak? Ya, saya jelaskan. Dia kan awam. Ya, awam. Ini orang nggak. Nggak apa-apa, Pak Tanah, nggak apa-apa. Jadi nama Allah di dalam ya, kan nama Allah di dalam yang awal dari awal sampai akhir namanya itu nggak berubah. Betul, Pak. Makanya Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Ada namanya Yahweh. Itu Tuhannya orang Israel itu. Apa? Tuhannya orang apa? Nggak jelas. Ya, saya orang tanya. Ya, saya nanya. Ya. Nanya aja. Ngomong sampai nanya caca. Tak jelaskan ya, Pak ya. Jadi nama Tuhan di dalam Alkitab itu diwahyukan di Keluaran pasal 3, Pak, ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, Musa bertanya, "Siapakah namamu?" Kemudian dia mengatakan, "Akulah aku." Ya, atau Ehyeh Asher Ehyeh. Artinya aku sudah ada. Ya. Aku sudah ada sejak kekal. Ya, itu arti nama dia. Artinya ya akulah aku gitu. Maksudnya aku tidak bergantung siapapun, aku sudah ada. Ya, Ehyeh Asher Ehyeh. Nah, dari kata inilah dia mengatakan Yahweh itulah namaku. Artinya aku yang ada. Ya, jadi dia itu segalanya, Pak, bagi kita. Ya, bukan spesies di dalam diri Allahnya orang Israel ini itu terdapat yang namanya Firman Yahweh dan Roh Yahweh. Nah, di dalam Perjanjian Baru Firman Yahweh ini nuzul jadi manusia, namanya Yahweh Shua atau Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Tuhan itu tidak ada spesifik nama tertentu, dia menjadi segalanya di dalam segalanya, Pak. Ya, dia menjadi Yahweh Jireh, artinya Yahweh yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dia menjadi Yahweh Rafa, yaitu Allah yang menyembuhkan kita. Dia adalah Yahweh Rohi, artinya Allah Tuhan adalah gembalaku. Jadi dia itu segalanya, Pak, di dalam hidup orang Kristen atau orang percaya. Ya, Yahweh itu menjadi segalanya. Dia menjadi Yahweh Rohi, Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, Yahweh Nisi, ya, Yahweh Sitkeniu. Ya, nah di dalam diri Allah yang satu tidak terhingga ini ada Roh dan Firman. Firman inilah yang nuzul menjadi manusia. Jadi kalau
Pak Tanah percaya pada malam nuzulul Quran itu firman turun jadi buku. Kalau orang Kristen percaya firman itu turun bukan jadi buku, Pak, tapi jadi seorang manusia pada waktu nuzulul malam Natal ini nanti yang kita peringati Desember. Ya, jadi orang Kristen tidak percaya firman turun jadi kitab atau jadi tulisan atau jadi buku. Orang Kristen percaya firman itu turun jadi manusia. Ya, makanya Yesus itu tidak bisa disejajarkan dengan nabi-nabi lainnya karena dia bukanlah seorang manusia biasa. Dia adalah sang firman kalimatullah dan roh Allah itu sendiri di dalam An-Nisa 171, Pak. Ya, jadi Yesus itu disejajarkan dengan Quran. Makanya Yesus itu dan Quran sama-sama punya dua sifat atau dua nature. Ya, jadi kalau saya jelaskan sedikit ya, Pak Bom. Kalau Bapak percaya Quran itu punya sifat, saya nggak tahu nih Pak Tanah mungkin ya. Bapak tanya Ustadz Bapak. Ya, Quran itu mempunyai dua nature, Pak. Kalam lafsi dan kalam nafsi. Artinya dia firman Allah yang kekal, tapi dia juga buku bersifat fana. Ya, bersifat fana dia. Begitu juga dengan Yesus, Pak. Kalam lafaz dan kalam nafsi. Ya, kalam lafaz dan kalam nafsi. Begitu juga dengan Yesus, Pak. Yesus itu punya dua sifat, kamil bi'al nasut dan kamil bi'al lahut. Artinya dia punya sifat ilahi dan dia juga punya sifat insani. Ya, makanya di dalam kemanusiaannya, tubuh manusia inilah dia bisa mati, dia bisa lapar, dia bisa dibunuh, dia bisa capek. Tapi yang membedakan adalah dia tidak bisa berbuat dosa, beda sama manusia lainnya, karena dia berasal dari Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah yang turun jadi manusia. Bapak bisa memahami ini, Pak? Bapak bisa memahami bahwa Yesus sudah ada sejak kekal? Udah lari, Bu. Halo. Sudah keluar. Lari. Pak Bom, mohon maaf saya mau bertanya sama Ibu Sofiatul. Boleh. Iya, tadi saya mau bertanya sama Pak Aditya, tapi saya yakin dia pasti bisa jawab karena setiap apa yang ditanya dia bisa jawab gitu kan. Tapi dia kabur-kabur, terus Pak Tanah juga begitu. Jadi saya mau tanya sama Bu Sofiatul, boleh Bu? Ya, boleh. Ini siapa ya? Buciler. Ini Bu Bintang Kasih, Bu Supiatul. Tadi kan sudah pamit kan kayaknya ya? Iya, Oke, silakan Mbak Bintang Kasih, gimana? Iya, gini Bu, selama saya Islam, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa Allah itu bersifat lafaz dan apa tadi? Faiz ya? Nafsi. Kalam lafaz sama kalam nafsi. Kalam lafaz, kalam nafsi ya. Itu istilahnya metodenya gimana Bu kalau lafaz nafsi itu? Jadi ini kalau aku bicara ahli sunnah wal jamaah ya, karena ini ada dua pemahaman Islam di sini, ada yang ahli sunnah wal jamaah, ada yang mutazilah. Kalau pandangan ahli sunnah wal jamaah ini sunni pada umumnya ya, mayoritas sunni pada umumnya. Mereka mengatakan bahwa yang namanya firman Allah itu kan kekal, ada di dalam diri Allah. Ya kalau enggak pernah ada waktu bahwa Allah tidak punya firman, dia nggak bisa ngomong atau dia nggak punya akal budi kan gitu. Nah ini pandangan yang sama dengan apa yang ada di dalam kekristenan, bahwa firman Allah itu kekal, tidak diciptakan. Karena Allah itu di dalam pandangan kekristenan maupun Islam, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi kalau firman ini juga ciptaan, nah dengan firman yang mana Allah menciptakan firman-Nya, kan gitu. Kecepatan nggak ya? Iya Bu, paham. Iya ya. Nah ini pandangan ini berbeda dengan pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan, jadi kalau pandangan ahli sunnah wal jamaah itu bahwa firman Allah itu adalah goir makhluk, tidak diciptakan, tetapi juga bukan Allah. Artinya ada dua yang kekal. Allah kekal, firman-Nya kekal. Tetapi firman Allah ini bukanlah Allah, beda dengan Allah. Tidak jadi satu dengan Allah. Nah, ini jadi membingungkan. Sedangkan kalau pandangan kekristenan di Yohanes 1 sudah jelas, pada mulanya adalah sang firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada di dalam diri Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri, jelas. Hanya ada satu yang kekal. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan pembedaan. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu tidak maha berkata-kata, karena dia mengajar dengan kalam atau dengan pena, sehingga firman ini merupakan ciptaan. Nah, ini adalah pertentangan atau dua pandangan
teologis di dalam Islam itu sendiri. Gitu, Mbak Bintang Kasih. Iya, berarti memang kan Allah itu yang menciptakan semuanya di muka bumi ini kan, jadi dia berbentuk kekal. Nah, selama Betul. saya di agama seberang itu, Bu, saya sering tanya tuh sama Ustadz, Pak Kiain. Kan saya tanya, Pak Ustadz, sebenarnya Muhammad itu kan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, katanya. Jadi Muhammad sama Allah ini berbentuk apa Pak Ustadz wujudnya? Tapi itu Ustadz nggak bisa jawab, Bu. Saya minta ayat-ayat gitu kan, Bu. Ada nggak kira-kira ayatnya gitu, Pak Ustadz? Nggak tahu dia. Banyak Ustadz juga saya tanya begitu, Bu. Kalau kita kan berbentuk roh ya, Bu. Allah kita, iya, roh. Kalau mereka dari dulu tuh bingung saya, Bu. Nggak tahu berbentuk apa. Saya minta ayatnya juga nggak bisa, Bu. Ada nggak, tahu nggak Ibu gitu? Ya, jadi kalau kamu tanya apa wujud Allah di dalam Islam, gitu pertanyaannya. Iya, wujudnya dia itu berbentuk apa? Kalau nggak tahu mereka. Allah sama mereka Muhammad tahu. Ini kan, ya itu saya penasaran dari dulu, Bu. Makanya saya tanya Pak Kiai kan, nggak tahu juga dia, bingung dia jawabnya. Ya, jadi kalau di dalam pandangan Islam itu kan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi mereka tidak percaya Allah itu bisa jadi manusia. Jadi manusia itu bukan Allah. Jadi gini loh, dalam pandangan Islam itu selalu tidak memahami iman Kristen. Mereka selalu mengatakan bahwa Kristen itu mentuhankan seorang manusia. Jadi manusia diangkat sebagai Tuhan. Nah, itu tidak benar. Gitu. Jadi orang Kristen tahu manusia nggak mungkin jadi Tuhan gitu. Jadi malaikat aja nggak bisa, apalagi jadi Tuhan. Tetapi orang Kristen percaya Tuhan itu turun nuzul jadi manusia. Firman-Nya itu nuzul pada malam Natal menjadi seorang manusia. Ini sama dengan An-Nisa 171. Kalimatur roh Allah yang diturunkan kepada Maryam, bukan diciptakan, diturunkan di dalam rahimnya Maryam. Jadi ini sebenarnya pemahaman yang sederhana sekali. Itu merupakan misteri daripada Allah kita. Jadi kalau kita percaya Allah itu satu, tetapi dia bisa berada di mana-mana secara sekaligus. Karena dalam pandangan Islam, Allah itu terbatas dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau Allah itu turun dari surga, mereka berkira surga kosong. Nggak begitu. Allah itu bukan bakpao, bukan sesuatu yang fisikal. Kita bicara sesuatu yang roh, yang metafisika. Ya, sesuatu yang roh atau metafisika. Ketika Allah itu turun, bukan berarti dia nggak di surga. Nah, contoh misalnya kalau Bintang Kasih ya, Bintang Kasih membaca Alkitab Perjanjian Lama kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan Adam di Taman di Eden. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 18. Kemudian Tuhan bergulat dengan Yakub misalnya. Nah, pada waktu dikatakan itu Elohim, Yahweh, Tuhan kita menampakkan diri kepada Musa di dalam semak yang menyala. Apakah surga kosong? Tuhan nggak ada? Di dalam pandangan kekristenan, di dalam teologi Yahudi nggak begitu. Karena Allah itu roh, ya, dan karena dia berada di satu dimensi yang tertinggi, itu dia di surga nggak kemana-mana. Dia nggak naik turun gitu, nggak. Seperti di dalam pandangan Islam kan Allah itu tiap 1/3 malam terakhir naik turun dari bumi dari langit ke-7 ke langit pertama kan. Tidak demikian dalam pandangan Alkitab. Dalam pandangan Alkitab, yang turun dan menampakkan diri itu adalah perwujudan Allah yang disebut dengan Sang Firman. Allah itu nggak kemana-mana. Bukan naik turun kayak Yuyu, naik turun, enggak. Dan ketika Allah itu di surga, dia sekaligus bisa berada di bumi. Sekaligus rohnya memenuhi alam semesta. Makanya Daud di dalam Mazmur 139 dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku naik ke langit, engkau ada di sana. Aku turun ke dunia orang mati, engkau juga ada di sana. Loh, berarti Allah pindah-pindah tempat. Jadi ketika kita mengatakan Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya, itu bukan berarti Roh Kudus itu dipecah-pecah. Udah ya? Secuil di Bintang Kasih, secuil di Pak Ciler. Enggak begitu, karena dia bentuknya roh. Iya. Jadi Bu, kan kita itu
ada Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Jadi dalam diri Betul. kita itu ada Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, di situ ada Roh Kudus. Coba Betul. kalau umat Islam itu tahu Tritunggal itu luar biasa benar. Iya, Iya ya. kan, Bu? Jadi mereka selalu menganggap Tritunggal adalah kita menyembah 3 Tuhan. Keliru. Makanya mereka seringkali menghujat Roh Kudus. Itu Mm-mm. benar-benar nggak diampuni dosanya sebetulnya. Kayak Nandar Iya, tadi iya. kan. Nggak tahu lah nasib dia kayak mana itu. Ya, jadi kalau sebenarnya Allah tidak serupa dengan apapun, tetapi di dalam Quran sendiri digambarkan Allah punya wajah, Allah punya jari tangan, Allah punya kedua tangan kanan semua, Allah punya dua mata, ya bahkan itu dikatakan Allah digambarkan dengan ciri-ciri fisik, kemudian juga di dalam hadis dikatakan Adam itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya. Punya rahim juga, Bu, punya rahim. Ya. Diciptakan segambar dengan Tuhan, kemudian dikatakan di dalam hadis, kalau kamu bertengkar dengan sesama saudaramu, kamu jangan pukul wajahnya. Karena Adam itu diciptakan segambar dengan Tuhan sendiri. Nah, itu ada di dalam hadis. Jadi kalau mereka mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, tapi ternyata berbeda. Digambarkan Allah punya kedua tangan, tangannya kedua-duanya di sebelah kanan. Ya, karena mereka menganggap yang sebelah kiri ini selalu jelek, kan gitu. Oke. Ya, orang berdosa itu keluarnya dari punggung kirinya Adam. Ya, ya. Bintang kasih sudah jelas, bintang kasih. Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak, udah doain adik saya tadi. Semoga dia lekas sembuh. Amin, amin. Sudah. Nanti Pak mohon di WA ya, Pak, doa ayatnya nanti saya. Ya. Coba telepon. Oke, kita kasih sabar ya. Saya jemput dulu ya. Ini teman-teman muslim banyak ya. Selamat Iya, malam, Pak. Dotu. Ya, selamat malam, Dotu. Shalom, Pak. Saya Kristen. Oh, Kristen. Ya, saya kira Dotu ya. Oke. Kalau Banyumil ini muslim ya. Banyumil, selamat malam. Malam. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Nggak pala nanya sih, mendengar nyimak-nyimak dari tadi. Kemarin pertanyaan saya sebenarnya belum clear sih. Apa pertanyaannya? Itu penasaran sama Bu Sofiatul Masih. Ya, tanya udah pas sama Bu Sofiatul. Ada Bu Sofiatul ini? Silakan tanya. Itu kaitan sama lukisan Yesus itu. Kemarin Bu Sofiatul itu sempat jawab ada orang yang mimpi ketemu Tuhan Yesus. Ketika di gereja dia mendapati yang dimimpi itu ada di dalam gereja tersebut, mirip gitu. Berarti Tuhan Yesus itu nyamar jadi yang digambar itu atau gimana? Aku jawab ya. Betul. Iya. Ya, ada jemaat ini, jemaat baru nih. Mau cari jemaat ini. Ya, supaya nanti nggak dibilang sesat nih Sofiatul. Saya percaya begini, Pak. Tuhan itu ketika dia mau bekerja di dalam hidup kita, dia mau jamah hidup kita. Karena begini, Tuhan mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita itu orang Kristen merasa benar-benar anugerah kita itu dipilih oleh Tuhan satu. Kedua, keselamatan adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kalau bukan karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, kamu gak akan bisa mengatakan Allah itu Bapa. Ya, jadi firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kamu sampai mati loh, tidak akan bisa mengatakan Allah adalah Bapakku. Gak bisa. Kamu suruh orang Islam berdoa, Bapakku yang di surga, gak bisa dia. Kenapa? Gak ada Roh Kudusnya di situ. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, oleh Roh Kudus itu kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah, itu adalah pengalaman rohani pribadi. Nah, saya percaya begini, ini jawaban saya pribadi ya, nggak secara umum, nanti dipikir Sofiatul sesat ya. Saya mengatakan begini, Tuhan itu kalau mau bekerja itu dengan cara apapun, Pak. Saya mendengar orang bertobat masuk Kristen hanya karena lagu-lagu pujian, percaya nggak kamu? Teman-teman saya bertobat karena saya nyanyi. Ya, bisa terjadi, ya.
orang bertobat. Jadi gini, yang ada di apa namanya, di gambar-gambar itu kan bukan Yesus asli. Itu tadi loh yang Pak Timothy apa Pak siapa yang ngomong ya? Itu kan bintang film. Filmnya kan itu kan film. Ada namanya ya, ada pemainnya, bintang filmnya siapa. Tetapi ketika Tuhan bekerja, Pak, itu beda. Bukan masalah itu persis seperti itu enggak gitu loh, Pak. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan Yesus, Anda langsung ngerti ini Yesus. Ya, jadi itu saya ketemu berapa ya? Mungkin 2 orang yang cerita. Ya, saya kenal secara pribadi 2 orang yang ngomong sama saya. Bapak saya itu bertobat karena mimpi didatangin sosok ya berjubah putih begini-begini, rambutnya gondrong begini-begini. Ya, saya nggak tahu apakah tangannya berlubang dan sebagainya. Ada yang melihat tangannya berlubang. Makanya dia kenal, oh ini pasti Yesus nih, karena tangannya berlubang. Kayak siapa mungkin Pak Yoga kemarin ya, Pak? Iya, Yoga. Nah, ya, terus kemudian ketika dia main ke tetangganya yang Kristen, bukan di gereja ya. Jadi dia tidak langsung ke gereja, Pak. Dia main ke tempat tetangganya, ke saudaranya. Saya tidak tahu apa tetangganya. Dia lihat, itu loh Pak, lihat apa namanya, lihat gambarnya Yesus. Dia tanya, loh ini sopo? Loh itu Tuhan, gambaran Tuhanku, Yesus namanya. Loh kok aku ditemui kan orang ini ya dalam mimpi? Kita nggak tahu Pak, we never know. Dan itu saya kenal 2, yang saya dengar dengan telinga saya secara pribadi, saya nggak tahu yang lain. Jadi Tuhan bekerja di dalam hidup seorang, itu jangan dibatasi. Caranya Tuhan bekerja macam-macam. Tetapi bahwa Anda orang Muslim harus mengerti, bukan orang Kristen itu kalau ini terus nyembah gambar disembah-sembah, terus ada patung Yesus disembah-sembah, enggak Pak, itu hanya wujud apa ya, hanya perlambangan saja, simbol. Jadi bukan menyembah patung atau menyembah gambar, tidak demikian, gitu. Itu yang harus kita jembatani, komunikasi, berdialog dengan orang Muslim. Itu yang bisa saya jawab Pak Banyumini, karena memang ada bertobat seperti itu, satu keluarga malah dia langsung bawa satu keluarganya bertobat. Oh itu Yesus, itu yang aku lihat dalam mimpi. Itulah yang orang ini yang datangnya aku. Bahkan ada yang lihat tangannya berlubang atau kakinya. Mbak Safiatul, kaitan mimpi tadi, apa memang di Alkitab ditulis bahwa suatu saat akan mendatangi manusia dalam mimpi Tuhan Yesus? Ya, di Yoel 2 Pak. Ya, di Yoel 2 dikatakan pada akan tiba saatnya Pak, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas seluruh manusia, ada yang akan mendapatkan Tuhan lewat Yoel 2 ayat 28 Bu. Ya, Yoel 2, ya, Yoel 2 ayat 28. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Tuh. Ya, jadi ayatnya udah ada. Kisah para Rasul 2 ayat 17 itu menggenapi nubuatan di Yoel 2 ayat 28 bahwa ketika Roh Kudus itu, karena gini Pak, yang bisa menarik orang datang sama Tuhan itu Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang-orang yang mencari, yang hatinya mencari Tuhan, karena kan mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang hatinya tulus. Nah, ketika dia tangkap orang ini, dia pilih ini orang nih, cocok hatinya sama hatiku. Itu caranya Tuhan bekerja macam-macam. Nah, ada yang lewat penglihatan, ada yang lewat suara, ya, ada yang lewat mimpi. Kenapa? Karena orang Islam itu kan tidak percaya Tuhan bisa bicara. Kalau dikasih suara, dia akan kaget. Apa ya saya ngomong ya? Jin apa hantu, apa setan, apa siapa ya? Mudeng ya Pak ya? Kalau bagi orang Kristen mendengar suara Tuhan, itu ada yang audible, ada yang dalam hati. Sudah kita terbiasa mendengar suara Roh Kudus. Tapi bagi orang Muslim enggak Pak. Karena bagi orang Kristen kita tahu Tuhan bisa bicara gitu loh. Tapi bagi orang Muslim akan kaget. Makanya saya menjumpai rata-rata ya Pak. Orang Muslim itu ketemu Tuhan di dalam mimpi. Percaya apa enggak? Rata-rata. Most of them, kebanyakan dalam mimpi Tuhan bekerja di dalam hidup orang. Karena mereka percaya lewat mimpi, Pak. Karena Nabi Anda kan terima wahyu, mimpi. Terima kitabnya turun, mimpi. Di Gua Hira, mimpi. Lailatul Qadar, mimpi. Isra Mi'raj, mimpi. Kan gitu. Ya Bu. Nggak, saya sambung lagi ya. Karena saya nggak paling debat sih. Kalau udah kasih jawaban, udah clear. Cuma nyambung pertanyaan masalah mimpi tadi. Anggaplah di daerah suku pedalaman yang agama apapun nggak ada. Kenapa Tuhan Yesus menjamah mereka? Nggak ada agama apapun ini dia. Tidak diselamatkan, tidak ada ayatnya. Tidak diselamatkan. Kalau tidak dijamah, tidak diselamatkan. Kabar gembira nggak ada. Itu namanya kasih karunia, Pak.
Gimana Pak? Kalau orang yang nggak pernah didatangi nggak bisa selamat. Firman, biar dia mimpi, bisa aja mimpi dari setan. Orang Kristen nggak mimpi sembarang, Pak. Ya, karena iblis firman Tuhan. Iya, sudah sama aja. Pertanyaan gampang gitu. Pertanyaannya pernah. Makanya kalau ada nggak orang suku pedalaman? Maksudnya pertanyaan dia, orang pedalaman didatangi Tuhan gitu loh, Pak Bom. Kayaknya ada deh, Pak Madi deh itu. Ada juga, Pak. Ada juga misionaris-misionaris yang diutus, Pak, ke sana, Pak. Kan nggak harus lewat ini. Lewat misionaris bisa, Pak. Ya, maksudnya kasihan aja yang di pedalaman itu jauh dari misionaris kok. Nggak didatangi seperti yang ada di perkotaan gitu aja, Bu. Maksudnya ke pedalaman. Hanya kekristenan disiarkan ke pedalaman. Ke pedalaman mana maksudnya? Ya, pedalaman mana yang nggak ada. Bahkan ke pulau-pulau terpencil sudah masuk. Bukan masuk melalui orang, lah melalui mimpi. Loh, kalau melalui mimpi ya kesaksian orang-orang pedalaman kita nggak tahu. Banyak juga ya, mungkin, cuman kita kan nggak tahu. Ya iya, artinya kan kita nggak tahu, tapi saya yakin pasti ada. Kalau kayak yang di Thailand itu kamu pernah dengar nggak? Pak Banyumili? Kamu yang kayak di Thailand tuh pernah dengar nggak seorang biksu? Biksu mati, dia mati nih biksu. Belum namanya pernah. Siapa terus? Ya seorang biksu mati kan seumur hidup dia nggak pernah dengar Injil dong. Orang Buddha kan. Habis mati itu dia masuk neraka. Terus dia ngelihat Buddha Gautama di situ, ngeliat ini itu kelihatan dia ya. Ada kesaksiannya dia tuh dalam bahasa kalau nggak salah Vietnam atau Thailand ya, saya nggak tahu deh. Itu kesaksian dia. Dia ngelihat ini, dia ngelihat terus macam-macam lah pokoknya di neraka itu. Terus dia ngelihat Goliat. Jadi ditunjukin ini namanya Goliat, dia bingung. Ini Goliat itu siapa? Dia nggak pernah kenal kan? Pernah baca Alkitab? Kok bisa ada di neraka ada orang namanya Goliat gitu? Dia tuh bingung. Terus dia tuh ditunjukin juga surga. Di surga itu ada yang namanya Petrus, kemudian ada yang namanya Daud. Dia tuh bingung gitu loh. Loh, ini kenapa ya bisa ini siapa gitu loh? Abis dia tuh bangkit nih, udah mau dikubur nih, udah mau dibakar mayatnya, dia bangkit tau nggak lu? Biksu ini bangkit, abis bangkit dia tuh cerita, aku lihat ini. Ini siapa? Gue nggak pernah tahu kok ada yang namanya Goliat, ada namanya Daud, ada yang namanya Petrus. Siapa ini dia bilang gitu. Terus akhirnya dia kan jadi Kristen. Akhirnya setelah bangkit namanya menjadi Paul siapa gitu loh pada waktu itu. Paul yang bangkit dari kematian kalau nggak salah. Itu ada kok kesaksiannya di YouTube. Akhirnya dia tanya, ini siapa? Karena aku nggak pernah kenal nama-nama ini. Terus di dalam mimpi itu, dia ketemu Petrus kan. Petrus ngomong, kamu harus tanya sama orang Kristen. Karena orang Kristen lah yang tahu jalannya. Jadi pada waktu dia bangkit dari kematian, dia langsung nyariin gitu loh. Ada orang Kristen nggak? Gitu loh. Aku bisa tanya nggak? Nah, itu cerita itu banyak. Gitu loh. Beberapa sih aku dengar. Salah satunya biksu ini. Nah, akhirnya dia jadi Kristen dan dia mempertobatkan banyak biksu-biksu lainnya. Itu sama sekali nggak pernah denger Injil loh. Nah, itu kasih karunia Tuhan betul tuh. Sampai mati dia nggak pernah denger Injil. Baru dia mati dia tahu. Ada namanya Petrus, ada yang namanya Daud, ada yang namanya Goliat di neraka. Itu siapa? Dia nggak kenal nama-nama ini gitu loh. Terus di dalam waktu dia dibawa ke surga itu, Petrus tuh ngomong, kamu harus tanya sama orang Kristen karena orang Kristen lah yang tahu jalannya. Habis dia bangkit, dia bingung gitu loh. Kok dia ngalamin ini? Terus dia tanyalah sama orang Kristen. Akhirnya dia jadi Kristen pada waktu itu. Sampai kan dia jadi penginjil. Banyak biksu-biksu akhirnya ikut dia lah. Bukan sekarang begini Ibu. Ini pedalaman yang dimaksud pedalaman apa? Kan dia kan maksudnya kan di kota. Pedalaman itu juga kan di desa juga kan pedalaman, Pak. Jadi pedalaman itu luas. Di hutan Amazon misalnya. Ya, jadi kalaupun ketemu Tuhan juga mereka kan terpencil. Pedalaman itu yang tidak ada agama sekalipun masuk.
Ya, nanti siap dikirim ya. Ini ada Mbak Bintang Kasih yang siap dikirim ke pedalaman bersama Pak Bom Bom. Pak. Kalau pedalaman, yang Bapak tanya pedalaman mana dulu? Ya? Pak Banyu milih Banyu. Yang Bapak tanya pedalaman mana? Katakanlah di pedalaman kayak di Amazon atau di mana gitu. Nah, terus pedalaman, ya udah, pedalaman itu sudah ada orang misionaris belum? Ya yang belum lah Pak mestinya Pak. Gini. Yang agama pun nggak ada. Ya udah. Kalau di mana itu janji Tuhan sesuai dalam Matius 28 ayat 19, 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apabila kalau firman sudah diberitakan mulai dari Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh dunia, berarti roh Tuhan ada di sini. Ya, contoh, firman Tuhan belum sampai ke tempat yang terpencil. Berarti orang-orang yang di situ belum mendapatkan kasih karunia. Itu ada dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14. Nah, kalau ada orang dapat mimpi di tempat yang belum pernah firman turun di situ, berarti itu mimpinya dari setan. Ada ayatnya di 2 Korintus ya. Saya gak usah kasih tahu, nanti Bapak tanya baru kasih ayatnya. Jadi kalau orang firman Tuhan diberitakan, kemudian ada orang mimpi sesuai dalam Yoel 2 ayat 28, Kisah Para Rasul 2 ayat 17, itu berarti ada 2. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah roh itu. Tapi kalau biasanya hamba Tuhan tidak langsung percaya. Kita biasanya menguji roh itu. Kayak si Sri ini kan, dia mendapatkan penglihatan, yoga. Jadi kita bisa tahu itu setan atau Tuhan, kami hamba Tuhan biasanya tahu. Makanya firman Tuhan sudah jelas. Iblis pun menyamar bisa seperti malaikat terang. Kedua disampaikan pujilah roh itu. Bapak mulai paham Pak? Paham. Saya nggak membantah Pak. Saya nggak. Maksudnya paham Pak? Bukan bantah. Bapak udah mulai paham? Paham. Loh, siapa yang keluar ini? Siapa ya? Itu Pak Palidara. Pak kasih karunia kemana ya? Udah pada tidur ini nih kayaknya nih. Bu Uti masih nyatam aja Bu. Kenapa? Ya Bu Uti silakan. Iya saya dengerin aja sih. Cuma tadi mau apa sih tadi? Apa yang saya mau komen ya? Saya cuma mau dengarkan aja. Ya jadi kalau ada orang yang mengaku ya bahwa mereka ketemu Yesus gitu kan, lalu mereka bertobat gitu kan, dalam mimpi, dalam melihat perwujudannya walau dengan tangannya doang atau dengan bodinya aja, dengan sinar yang menyala-nyala, ya memang itu jelas Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan bahwa kerja Roh Kudus itu adalah membawa orang pada pertobatan gitu kan. Kerja Roh Kudus itu membuat orang pada pengenalan akan Tuhan Yesus gitu kan, dan membawa dia datang kepada Yesus karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau bukan ditarik gitu. Jadi itu memang jelas itu adalah Roh Kudus ya, Yesus gitu. Karena apa ya begitu saya bilang. Jadi banyak orang bilang itu bukan, itu siapa tahu itu ini gitu ya, siapa tahu itu hantu, siapa tahu ini gitu. Tetapi dari banyaknya kesaksian bisa kita lihat ya. Karena ya kalau ada orang mengaku bertemu dengan malaikat gitu ya, malaikatnya putih bersih, tetapi tidak membawa dia datang kepada Yesus, tidak membawa dia pada pengenalan akan Tuhan Yesus, walaupun pertemuannya itu ya dia ngelihatnya itu kayaknya dahsyat banget, tetapi tidak membawa dia pertobatan, itu bukan Tuhan gitu. Makanya saya percaya banget kalau itu adalah Roh Kudus. Karena itu apa? Karena itu ya Roh Kudus itu dia membawa orang untuk datang untuk mengenal dia gitu.
Jadi ada orang yang misalnya dia militan banget ya di agama lamanya gitu. Tiba-tiba dia didatangi oleh Tuhan, Tuhan Yesus gitu kan. Padahal hanya dalam mimpi gitu. Tetapi membawa dia pertobatan 100%. Yang tadinya menghina, akhirnya dia bertobat betul-betul. Bahkan dia berani ambil resiko. Nah itu jelas Roh Kudus, betul itu adalah Tuhan. Karena apa ya, itu dia Tuhan kami itu, dia Roh Kudus itu dia bekerja dengan cara membuat orang itu sadar akan Yesus, membuat orang itu datang kepada Yesus dan memberi orang itu mengenal dia gitu. Itulah dia Roh Kudus itu. Ya, jadi kalau ada yang ngaku dia ngelihat malaikat hebat tetapi nggak membawa dia datang kepada Yesus, itu bukan, itu penjelmaan dari hantu gitu. Itu sih yang saya tahu sih. Karena itulah Roh Kudus bekerja seperti itu. Dan yang menjadi masalah ya harusnya menjadi pemikiran Bapak ya dari Muslim ya. Kenapa begitu banyak kesaksian yang seperti itu? Banyak sekali nggak kehitung. Itu sebetulnya bukti yang paling nyata buat kita bahwa Tuhan kita itu ada gitu loh. Saya kalau di dalam perdebatan dengan mereka saya tanya, kalian pernah nggak sih ngalamin gitu loh? Ngalamin ya berdoa kepada Tuhan kalian lalu Tuhan kalian itu menghampiri kalian disembuhkan gitu kan. Pernah nggak kalian itu melihat Tuhan kalian gitu loh. Pernah nggak ada doa kalian itu, permohonan kalian itu dikabulkan gitu. Pernahkah kalian mengalami mujizat? Nggak ada yang bisa ngomong, oh pernah gitu. Nggak pernah ada. Karena apa ya? Karena Tuhan kita itu ada. Kita tahu dia ada ya dengan cara ini. Ya manifestasinya dengan eksistensinya itu. Dia memang tidak terlihat tetapi nyata. Alkitab mengatakan bahwa dia itu maunya bisa dilihat. Dia itu Allah yang menyatakan diri, Allah yang menampakkan diri gitu. Ya seperti itu Pak. Jadi jangan bingung kalau ada orang mengatakan dia bertemu Tuhan, dia melihat Tuhan dalam mimpi, dalam apa, dan membuat orang itu datang kepada Yesus dan akhirnya militan banget. Itu memang Roh Kudus itu yang bekerja. Itu dia. Karena Roh Kudus itu bekerja seperti itu, membawa orang datang kepadanya gitu. Apapun caranya. Sudah keluar dia, Bu. Sudah keluar dia, Bu. Ya mungkin dia dengar lah untuk yang lain. Ya. Ada sini masih ada Muslim awam. Oh iya, Muslim awam. Silakan, selamat malam Pak Muslim. Ya Pak, selamat malam Pak. Biasa ya, saya dengar. Ya malam, silakan mau bertanya sama siapa? Pak, ini tadi saya dengarkan ada bahas dengan Pak Benyu apa tadi ya, mengenai orang di pedalaman Pak ya. Jadi saya mau tanya ini, kalau pemahaman dari Kristen kalau untuk yang orang-orang yang di pedalaman itu yang belum terjamah oleh agama itu, mereka masuk surga atau neraka Pak kalau meninggalnya itu? Neraka. Pasti masuk neraka Pak ya? Ya neraka. Karena Tuhan adil. Manusia dilahirkan itu sudah upah dosa dalam maut. Kan semua manusia mati, berarti mengalami upah dosa dalam maut. Tuhan nah gini adil. Pak, ya kalau menurut logika saya kan adilnya tuh berarti kan tidak adil kalau menurut logika saya Pak ya. Jadi gini, oke, saya tanya Bapak, sebentar, sebelum mereka mengenal agama, apakah mereka tidak berdosa? Yang pasti kan dia, jadi dia kan belum dapat pemahaman firman misal Pak ya. Oke, jadi tidak dapat pemahaman firman. Sebentar. Tidak mendapatkan pemahaman firman. Apakah waktu mereka lahir? Mereka keturunan siapa? Saya tanya Pak. Pedalaman mana? Contoh Pak. Alkitab misalnya pedalaman di Indonesia lah, kan masih banyak hutan-hutan itu ya, masih pedalaman Indonesia, misalnya. pedalaman Indonesia, oke, pedalaman Indonesia. Mereka itu kan keturunan Yoktan Pak. Yoktan di Asia ini kita Yoktan. Keturunan dari Nabi Nuh. Ya. Anak punya anak, iya. Yoktan keturunannya itu sudah berdosa, keturunan dari Adam. Mereka kan bukan lahir dari hewan, mereka kan sama. Kita keturunan dari Yoktan di Asia. Di Asia ini Yoktan, keturunan Yoktan. Ya, jadi gini Pak, manusia itu kan kita ini lahir kan tidak bisa memilih nih Pak, kita mau lahir di kota atau di desa atau di mana, kita anak siapa. Kok kita bisa milih? Kita kan bisa milih jadi orang kaya langsung. Jadi maksud saya gitu, anggap ya mungkin, kita ini manusia kayak orang pedalaman, nggak ada pilihan dia. Ya mungkin bisa, bagaimana Pak dengan Roma 2 ayat 12 sampai beda Pak, beda. Ya. Untuk hari Taurat Pak. Oh ya. Tidak ada sangkut paut. Jadi Pak, kita ada namanya hubungan kasih karunia.
Bentar ya. Bapak punya pertanyaan ini, saya kasih jawabannya ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Dalam Alkitab tuh, oke, saya baca ya Pak ya. Bapak perhatikan ya. Bapak punya pertanyaan itu sama seperti di dalam Roma 10. Roma 10 ayat 14. Nah, ini Pak. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Betul nggak? Jika mereka tidak percaya kepada dia. Itu Bapak. Bapak Muslim kan? Nah, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak berseru kepada dia? Itu pertanyaan pertama. Orang yang sudah mengenal Yesus, tapi tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Mendengar tentang keselamatan. Pertanyaan kan? Oke. Jika dia tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Betul Pak? Ya, betul Pak. Jadi Bapak itu pertanyaan. Jadi pertanyaannya kan macam orang pedalaman kan beritanya belum ada Pak. Dia belum mendengar berita itu. Iya. Bapak punya pertanyaan itu, makanya begini Pak, kami orang Kristen itu diselamatkan bukan karena perbuatan, kasih karunia. Makanya kita ini semua bersyukur. Karena dosa kita semua telah dipaku di kayu salib, makanya kita bersyukur. Makanya anak-anak Tuhan kayak Sri tadi belum dibaptis, tapi dia sudah menerima. Itu jamahan Roh Kudus. Tuhan datang karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan itu adil, dia memilih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak datang dua kali untuk menyelamatkan kita. Jadi kita bersyukur sekali banget Pak sekarang begini mendengarkan firman Tuhan. Ya kita bersyukur kalau misionaris, pendeta-pendeta belum datang ke suatu tempat. Berarti mereka nggak mendapatkan kasih karunia. Dan Tuhan itu adil. Adilnya di mana? Masa orang yang sudah dengar firman Tuhan, dia masuk dia masuk neraka, terus orang yang nggak pernah dengar tidak masuk surga, tidak masuk neraka, dia masuk surga. Manusia di lahir itu sudah berdosa karena kami semua ini keturunan Yoktan di Asia. Yoktan. Kita berdosa semua. Gitu Pak ya. Jadi manusia itu semua orang-orang yang ada di hutan kan semua manusia keturunan dari Nabi Nuh punya anak-anak. Ham atau Yafet itu ya. Dari Yoktan. Nanti saya buka lagi di Kejadian 10 itu. Ada di Kejadian 10 Pak. Bentar saya lihat dulu ya. Yoktan itu keturunan siapa di Kejadian 10. Nah, begitu Pak. Jadi Tuhan tetap adil. Yang itu ya mereka tidak ini ya Yoktan. Bentar ya. Itulah Pak. Jadi saya pikir pun gini, kalau yang seperti orang pedalaman itu kasihan juga kan. Dia hadir di dunia, ternyata masuk neraka gitu karena belum mendapatkan berita dari semua agama gitu. Ya Tuhan itu urusannya Tuhan. Karena di Alkitab kita nggak bisa menambah mengurangi. Itu urusan Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan, lalu pun kita kan tidak bisa memilih juga kan. Begini Pak, itu kan semua kehidupan yang di bumi ini kan kemauan Tuhan. Kalau Tuhan mau itu diselamatkan, pasti Tuhan punya cara. Ya, pasti Tuhan punya cara. Jadi yang di pedalaman manapun, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti punya cara. Atau dikirimkan orang ke sana apa gimana, itu Pak. Jadi bukan masalah adil atau tidak di situ. Ya. Kalau saya boleh jawab, bisa Pak. Kalau saya juga mau menjawab gitu. Ya Pak Bom, boleh saya jawab Pak Bom. Silakan. Ya kalau di ini ya, jadi gini, kalau kita melihat ya, sebetulnya tidak ada sama sekali ya firman pemberitaan Injil itu yang tidak pernah didengar oleh
satu orang penduduk bumi ini sekalipun gitu ya, karena memang pemberitaan Injil itu sudah dikenal, minimal mereka mengenal siapa itu Isa gitu kan, minimal mereka tahu siapa itu Yesus, walaupun pengajarannya mereka nggak tahu gitu. Nah, kalau untuk orang-orang pada masa perjanjian lama itu, mereka itu dibenarkan, kan ditulis di dalam Alkitab, mereka dibenarkan karena mereka mempunyai pengharapan akan kedatangan anak domba Allah yang mereka sosialisasikan itu gitu kan. Mereka kalau mereka minta ampun dosa, mereka potong-potong hewan gitu, lalu darahnya diambil oleh imam, dan imam merupakan perantara untuk dia dengan orang yang minta ampun dosa itu ya. Mereka bawa darahnya itu ke bait suci gitu kan. Lalu dengan adanya darah itu katanya yang kita baca bahwa darah itu menutupi dosa orang yang minta ampun dosa itu ya, karena imam membawakannya seperti itu. Nah, mereka itu dibenarkan ya karena ada darah yang tercurah, dan pengharapan mereka kepada yang realitas sebelumnya sebenarnya mereka tahu bahwa akan ada seorang penebus yang sedang mereka tunggu-tunggu. Dialah anak Allah itu ya. Rasul Yohanes mengatakan kepada orang-orang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk kepada Yesus. Nah, mereka itu diselamatkan karena itu, karena pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang sudah Tuhan Yesus datang itu, kita diselamatkan karena kita menerima darah tebusannya itu gitu loh. Ya, karena kita menerima darah tebusannya dan karena kita percaya dan kita mengimaninya. Ya, untuk yang sebelumnya mereka selamat karena pengharapan, lalu untuk yang sesudah itu kita menerima sungguh-sungguh. Dan untuk orang yang belum pernah mendengar tentang firman Tuhan itu, ya saya pernah baca itu, mereka diperhitungkan atas asas hati nurani gitu. Ya, mereka diperhitungkan sekali lagi kitab Roma. Iya, Roma atas hati Roma 2 ya, atas hati nurani mereka gitu. Jadi ada juga atas hati nurani mereka karena mereka belum pernah mendengar. Oleh sebab itu Yesus menyuruh ya supaya kita pergi ya ke seluruh bumi sampai ke ujung-ujung supaya pemberitaan firman Tuhan itu semua orang mendengar gitu. Nah, untuk yang ini pengecualiannya adalah diperhitungkan atas hati nurani mereka. Tetapi untuk orang yang pernah mendengar tentang berita keselamatan itu lalu menolaknya, ya memang tidak ada pengampunan buat mereka gitu. Ya, karena pengampunan dosa itu hanya satu-satunya ada di dalam Yesus. Dan itu sudah lama sekali ya, sudah disosialisasikan sampai ribuan tahun. Sudah dipersiapkan ya, Allah kita itu bekerja dengan sangat-sangat sempurna, perfeksionis. Ya, makanya harus heran, Bapak harus heran ketika ada orang mengatakan bahwa dia nabi, tetapi tanpa pemberitahuan, tanpa ada apa-apa, tanpa memberi tanda, tanpa ada apa-apa gitu. Ini harus dipertanyakan karena Tuhan yang namanya Tuhan itu dia bekerja sangat-sangat profesional gitu loh. Ya, ketika presiden aja dia mau datang ke bumi ini ya, presiden mau datang ke rumah saya aja dia udah kirim WA. Uti saya mau datang katanya gitu kan. Jadi ketika dia datang saya tahu yang datang ini adalah Pak Presiden dan saya sudah siap sedia. Nah, begitu juga yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang. Nah, ketika dia datang seharusnya tidak ada lagi keraguan. Siapakah dia, Tuhan atau tidak ada lagi penolakan. Ya, karena apa? Karena sudah dikasih tahu, pengesahannya sudah ada, konfirmasinya sudah ada, ya sosialisasinya sudah ada, nubuatnya sudah dikasih tahu, dialah itu. Yesus itulah Tuhan gitu. Jadi kalau orang yang masih menolak dia itu ya itu celakanya buat dia sendiri gitu. Ya Pak ya, jadi ada kok di dalam Alkitab itu tadi di mana Pak, di Roma berapa Pak? Orang yang belum mengenal boleh saya share supaya saya bisa bacakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebentar. Maksudnya kenapa Bu, Mbak Uti? Kenapa Pak? Roma 2. Orang yang belum disampaikan berita kenapa? Iya, mereka ada juga di Alkitab dipertimbangkan dengan hati nurani mereka. Kalau mereka hati nurani mereka itulah ya. Tapi itu juga Roma 2 iya ada ya. Roma 2 saya pernah baca 12 itu. Atau dari 14 juga bisa. Ya, Roma 2 atau dari ayat 14 aja. Sebentar saya baca ya, Roma 2 ayat 14. Maksudnya kenapa ayat ini kenapa? Orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan Yesus Kristus. Bukan masuk surga. Orang yang tidak menerima firman Nah, ini dia betul iya Pak. Betul. Nah, saya bacakan ya. Apabila bangsa lain tidak memiliki hukum, Taurat di sini ditulis Taurat, tapi kalau dalam bahasa asli kan ini hanya hukum nomon. Jadi tidak ada tulisan Taurat di situ. Apabila bangsa lain tidak betul, memiliki Pak, ini yang saya baca, saya hukum lupa aja, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum, maka hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum bagi diri mereka sendiri.
Sebab itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Terus Pak di scroll ke atas Pak. Ayat selanjutnya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi mereka itu juga Tuhan Yesus itu mereka juga akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya, begitu. Tapi menurut hati nurani mereka ya Pak ya, dia melakukan perbuatan baik, dia nggak tahu kalau itu adalah hukum Taurat yang sedang dia laksanakan, tetapi ya hati nuraninya itu yang dipertimbangkan. Ini untuk orang-orang yang memang tidak pernah mendengar gitu ya, mendengar firman Tuhan. Masuk surga kan neraka, Bu. Masuk surga kan neraka, Bu. Ya Tuhan yang pertimbangkan, pertimbangannya dari hati nurani yang nggak tahu bisa, itu Tuhan yang punya. Bisa lebih dimengerti mungkin kalau diganti hukum Taurat itu dengan kata hukum agama. Jadi ajaran agama belum mencapai mereka, tapi mereka punya hati nurani. Masuk surga kan neraka, Bu. Kalau Pak? Masuk surga kan neraka. Itu mereka akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Masuk surga kan neraka, Bu. Ya kalau dalam pengertian kami itu kita kan orang Kristen itu bukan beribadah supaya kita masuk surga, tapi kita itu sudah jadi warga kerajaan surga. Iya memang. Justru itu kita beribadah. Nah, yang ditanyakan masuk surga kan neraka. Dia bertanya orang di sana masuk neraka atau masuk surga. Kalau dia nggak melakukan ya Pak, kalau dia nggak melakukan sesuai dengan hati nuraninya yang baik, mengikuti segala perintah hukum Taurat itu, nih Alkitab mengatakan ya mereka masuk neraka. Tetapi orang-orang yang nggak mengenal hukum, iya ini kan kita baca ya. Iya maksudnya suku primitif Bu, suku primitif yang tidak tahu agama, tidak mengenal hukum. Hati nurani. Ya mereka nggak tahu yang mereka lakukan itu kebaikan. Sebentar. Mereka nggak tahu yang mereka lakukan itu adalah mereka nggak membunuh gitu kan, mereka nggak berzina, yang mereka melakukan hal yang baik. Tetapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah perintah hukum Taurat. Itu ada kan di ayat ini. Pertanyaannya Bapak ini, orang yang tidak pernah mendengarkan firman, mereka selamat gak? Itu aja jawabnya, nggak selamat. Itu aja. Paham Pak ya? Ini ayatnya. Orang dari kandungan itu sudah, lihat Bu, lihat Pak ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku dipernahkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sudah ada hukum dosa waris. Adam dan Hawa kita Kristen mengenal 3. Mati rohani, mati jasmani, mati kekekalan. Mati rohani, Tuhan Yesus telah tebus kita di kayu salib. Sudah tidak. Besok mati tubuh. Mati kekekalan, jelas sudah tidak, karena Yesus telah tebus kita. 2 ini. Kayak, kalau kita tidak mengenal Yesus, berarti mati 2. Mati 3. Mati rohani, mati tubuh, jasmani, mati kekekalan. Selesai. Kalau ada yang mau tambah lagi, silakan baca 29 ayat 29. Ulangan. Ayatnya. Ya Pak, oke? Iya Pak, ya Pak. Nah, jadi itu iman Kristen. Kalau orang yang nggak pernah dengar firman Tuhan, Tuhan itu adil. Jelas Tuhan adil. Tetap masuk neraka. Karena kita, kalau begitu bilang enggak, ya Mazmur 51 ayat 7 nggak usah dipakai. Karena kita kemudian kejadian dari Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, nggak usah dipakai lagi. Karena apa? Orang yang di hutan itu kan, mereka kan lari. Mereka di hutan karena mereka keturunan Yoktan. Coba nanti Bapak baca Kejadian 10 lah. Itu keturunan siapa Yoktan? Sem atau Ham itu? Coba Marban, coba lihat di Kejadian 10 itu. Itu Yoktan keturunan siapa? Ham atau Sem atau Yakub? Kejadian 10, ayat 12 atau ayat 6. Coba lihat. Jadi Pak, saya udah putar Alkitab kiri kanan, kepala saya sakit. Karena apa yang tertulis di Alkitab, kita mengajar secara Alkitab. Alkitab nggak bisa ditaksir pakai diri kita. Yoktan. Kejadian 10 ayat berapa? Kalau Yoktan itu, dia di Kejadian 10 ayat
26. Tapi Yoktan keturunan siapa itu? Coba lihat. Sebelum 26. Jadi dalam 2 Timotius Pak, ya. Jadi kami mengajar nggak bisa orang tanya, ya itu Bapak kan punya pertanyaan kan dalam Roma 10 tadi. Jadi jelas kita nggak bisa menambah mengurangi, karena kita harus melihat dari firman Tuhan. Contoh, ya Bapak kan tadi tanya begitu. Bentar, nih. Yoktan memperanakkan Al-Madad, Seleb, Hasar, moyangnya siapa? Moyangnya siapa? Ham atau Yafet? Bukan. Moyangnya siapa? Ya? Moyang. Dia keturunan dari Sem, Ham atau Yafet? Sebentar. Keturunan Sem, Ham dan keturunan keturunan Yafet. Ya. Yafet itu kan hitam tuh, kulit hitam tuh. Kuning-kuning hitam. Bukan hitam apa, kuning-kuning apa kan. Kita di Asia. Siapa yang kulit hitam? Sem, Ham, Yafet. Ini Pak ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Pak, kami yang mendidik orang, saya nggak pernah mau menambah, mengurangi, nggak pernah. Karena sudah tertulis dalam Alkitab, sesuai dalam 2 Timotius 3, dan kemudian di dalam ayat 11 ayat 7. Ini Pak. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Saya nggak bisa Pak, nama-nama. Kemudian dalam Ulangan, apa yang ditulis di Alkitab, itu aja saya bisa jelaskan. Saya nggak sampai menambah, mengurangi. Ini Pak. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi Pak, saya kalau mengajar, saya nggak pernah mau menambah, mengurangi. Di dalam Roma 14 sudah jelas. Dan di Mazmur 51 ayat 7 dan Kejadian 3 ayat 7 dan selanjutnya. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Jelas kalau tidak ada juru selamat. Karena Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 28. Ya, mereka tanpa penebusan Yesus. Jelas. Ini Pak ya. Karena kata-kata Tuhan Yesus ini, firman ini ya dan amin. Mereka bagaimana mendapatkan penebusan? Jelas tidak penebusan. Jadi kita dapat penebusan karena kasih karunia. Ini Pak ya. Ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bagaimana mereka mau dapat pengampunan dosa Pak? Sedangkan mereka tidak mendapatkan pengampunan dosa. Jelas tidak selamat. Jadi, ya. Oh, itu keturunan Sem. Keturunan Sem. Ya sudah. Ah, berarti ya kalau Yafet itu kulit hitam, kalau berarti Sem itu kulit di Asia. Ya itu sudah. Ya. Kita orang keturunan Asia, itu sudah. Yoktan ya. Benar, mantap. Marban mantap. ya. Kalau orang Asia itu kayaknya itu yang Yafet. Kalau Sem itu yang jadi Semitik. Nah, kemudian Ham itu yang mungkin yang Afrika kebanyakan itu. Sem itu yang ini kayaknya keturunan Abraham ya, Sem ya. Sem itu Israel tuh. Sem atau Ham? Ya, Sem itu Sem yang istilah Semitik itu dari kata Sem itu. Jadi orang-orang Timur Tengah itu kan kebanyakan. Oh, berarti mana salah baca itu? Bukan, benar. Jadi Sem itu anaknya itu kan si Elam, Asyur, Arpakshad, Lut, dan Aram. Jadi itu diteruskan lagi keturunan Aram, Us, Hul, Geter, dan Mas. Terus Arpas memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Jadi mulai dari Eber kita. Eber ini kan cucunya Sem. Ya.
Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek. Sebab dalam zamannya bumi terbagi dan nama adiknya ialah Yoktan. Ya. Yoktan memperanakkan Almodad, Selep, Hajar, Mawer dan Zerah, Adoram, Musal dan Dikla, Obal, Abimael dan Seba. Oh, jadi itu sampai ke, jadi ini keturunan Sem ini di pegunungan sebelah timur, ya. Jadi daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Separ, yaitu pegunungan di sebelah timur. Sebelah timur Israel mana? Coba. Nah, coba sebelah timur Israel. Sebelah timur Israel mana? Udah nanti PR. Pak Muslim Awam. Iya Pak. Apa yang mau ditanya Pak? Nah itu aja Pak. Tadi saya cuma nyambung yang diskusi tadi dengan Pak itu. Ya memang. Ya Pak, saya pamit dulu Pak ya. Terima kasih Pak. Oh, nggak tanya saya. Suara. Udah Pak, udah malam. Nanti besok aja Pak, kalau ada bahan lagi. Apaan Pak mau dapat cemilan? Ya Pak Om, makasih Pak Om. Ya selamat malam ya. semua. Oke, selamat malam semuanya ya. Oke, silakan.